Kekejaman agresi militer Israel di Gaza, Palestina terus berlanjut. Kali ini militer Israel melakukan pelecehan terhadap anak-anak Palestina. Anak-anak tersebut mengaku dipaksa telanjang oleh tentara Israel di kota Al-Qarara di bagian selatan jalur Gaza. Mereka mengatakan tentara Israel memerintahkan mereka menanggalkan pakaian dan hanya menyisakan celana dalam. Menurut Anadolu, pada Rabu 5 Juni pasukan Israel masuk ke wilayah selatan Gaza pada Rabu pagi, dibarengi dengan serangan bom yang gencar. Anak-anak itu juga mengatakan tentara Israel menyerbu beberapa rumah, beberapa orang termasuk perempuan. Mereka ditahan selama operasi Israel itu berlangsung. Anadolu merekam gambar anak-anak yang dipaksa menanggalkan pakaian itu saat mereka tiba di rumah sakit Martir Al-Aqsa di Deir al-Balah di bagian tengah Gaza. Akhir-akhir ini, Amerika Serikat terlihat sangat mendorong perdamaian di Gaza. Presiden Amerika Serikat Joe Biden secara terbuka mengumumkan proposal gencatan senjata di Gaza yang telah dikirim ke pihak Hamas. Biden membuat pengumuman tersebut tanpa persetujuan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Keputusan mengumumkan secara sepihak ini adalah tindakan yang disengaja. 3 pejabat Amerika Serikat yang tak disebutkan namanya mengatakan tindakan ini dilakukan guna mempersempit ruang bagi Israel atau Hamas untuk mundur dari perjanjian tersebut. Proposal ini menyuarakan gencatan senjata awal selama 6 minggu dengan penarikan militer Israel dan pembebasan beberapa sandera. Sementara pengakhiran permusuhan secara permanen akan dinegosiasikan melalui mediator. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memperingatkan milisi sayap kanan asal Lebanon Hizbullah untuk bersiap menghadapi serangan dahsyat dari pasukan IDF. Ancaman ini dilontarkan Netanyahu di laman X-nya, tepat setelah melakukan kunjungan ke pemukiman utara Kiryat Shmona. Sebagian wilayah Kiryat Shmona hangus terbakar lantaran menjadi korban serangan rudal dan drone militer Hizbullah. Tak dijelaskan secara pasti serangan apa yang akan dilakukan Israel untuk menghajar Hizbullah. Namun menurut laporan radio Angkatan Darat Israel yang dikutip dari Anadolu, Netanyahu telah menugaskan 50.000 tentara cadangan tambahan. Kepala Staf Tentara Israel Herzi Halevi juga mengatakan bahwa IDF siap menjalankan misi, menuntaskan pelatihan khusus dan menghajar balik pasukan Hizbullah. Kelompok Houthi Yaman mengatakan mereka telah melancarkan serangan rudal dan drone terhadap 3 kapal Amerika Serikat pada Rabu 5 Juni. Diketahui kapal tersebut sedang transit di Laut Merah dan Laut Arab. Juru bicara militer Houthi Yahya Sari mengatakan pihaknya telah melakukan 3 operasi di 2 lokasi yang berbeda. Adapun 2 operasi yang telah dilakukan di Laut Merah dengan rudal Houthi yang menyasar 2 kapal Amerika Serikat, yaitu kapal Rosa dan kapal Vantage Dream. Sari mengatakan kedua kapal tersebut menjadi target Houthi lantaran dianggap telah melanggar keputusan Houthi yang melarang kapal masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki Israel. Sementara operasi kedua dilakukan di Laut Arab dengan menargetkan 1 kapal AS. Houthi juga menegaskan serangan tersebut dilakukan sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina. Sari mengatakan agar semua kapal dari perusahaan asing sebaiknya tidak melewati Laut Merah dan Laut Arab. Seorang ibu di Afrika Selatan bernama Halimah Firoza Hossein tewas ditikam oleh pria bernama Grayson Bierry Minggu 2 Juni. Halimah dibunuh di hadapan putrinya yang masih berusia 10 tahun. Putri Halimah yang tak disebutkan namanya mengaku keluarganya diserang pelaku lantaran dukungan mereka terhadap Palestina. Grayson juga menyerang suami dan putri Halimah yang berusia 14 tahun. Keduanya ditemukan dengan luka fatal. Juru bicara kepolisian Kolonel Robert Netsyunda mengungkapkan putri korban akan diruda paksa pelaku. Dalam video yang beredar, Grayson mengaku ia memiliki keluarga di Israel dan menghubungkan serangan itu dengan pandangan korbannya mengenai apa yang terjadi di jalur Gaza. Saat ditanyai apakah pelaku merupakan kelompok Yahudi, mulanya Grayson mengelak. Namun kemudian ia mengakui bahwa ia adalah seorang Zionis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.